Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Berlansyah dari SGD 2, Fakultas Kedokteran 2019. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem urogenitalia maskulina interna, khususnya pada bagian vesika urinaria, uretra, sama terjadinya proses miksi atau berkemih. Yang pertama saya akan membahas untuk vesika urinaria. Jadi ini merupakan organ vesika urinaria. Vesika urinaria itu merupakan kantong muskul membranosa yang fungsinya itu untuk menampung urin. Lalu bentuk ukuran besarnya itu tergantung kepada derajat dari pengisian. Lalu untuk letaknya pada laki-laki itu berada di bagian posterior simfisis pubis dan di anterior rectum. Sedangkan wanita itu berada di posterior simfisis pubis dan di inferior uterus dan di anterior vagina. Untuk morfologi dari vesika urinaria, yang pertama ada bagian fundus. Ini merupakan bagian fundus yang bentuknya itu segitiga dan menghadap ke caudo dorsal dan berhadapan dengan rektum. Pada pria dipisahkan dari rektum oleh fascia recto-vesicalis yang meliputi vesikular seminalis dan ampulla ductus deferens. Sedangkan pada wanita dipisahkan oleh rektum oleh formix post of vagina atau portio supravaginalis. Lalu yang kedua ada bagian apex berada di sini. Untuk apex juga disebut vertex vesicae. Itu terdapat plica umbilicalis dan mediana dan ligamentum umbilicalis medianum ini. Lalu ada fascia superior dan inferior. Untuk fascia superiornya berbentuk segitiga di sebelah lateral, dibatasi oleh dua margo lateral, dan di sebelah dorsal oleh margo posterior. Lalu terdapat fossa paravesicalis yang merupakan lekukan peritoneum di sebelah lateral margo lateral. Lalu fascia inferior itu dibagi menjadi dua wilayah. Yang pertama ada area prostatika, lalu ada fascia inferolateral. Untuk area prostatika itu bentuknya segitiga dan langsung berhadapan dengan prostat, yang merupakan juga tempat keluarnya dari uretra. Lalu ada fascia inferolateral, itu dipisahkan dari simfisis pubis dan corpus ossis pubis oleh septum retropubik atau cavum regzi. Lalu ada bagian cervix vesica atau juga disebut column vesica yang merupakan pertemuan kedua fascia inferolateral. Pria menerus pada prostat, sedangkan pada wanita itu terletak di cranial musculus pubococcygis. Lalu ada angulus postero superior yang merupakan pertemuan margo lateral dengan margo superior yang merupakan tempat masuknya ureter. Lalu untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan untuk morfologinya lagi. Itu ini ada gambar. Yang gambar satu ini merupakan bagian dari fundus vesicae. Yang nomor 2 ini merupakan bagian fascia superior. Nomor 3 merupakan bagian fascia inferior. Yang keempat merupakan bagian margo lateral. Kelima ini merupakan bagian margo posteriornya. Lalu yang keenam ini merupakan bagian dari margo inferolateral. Lalu yang ketujuh ini merupakan bagian dari margo anterior. Nomor 8 ini merupakan bagian apex atau vortex vesica. Lalu yang ke-9 ini merupakan bagian dari angulus postero superior. Lalu yang ke-10 ini merupakan bagian dari cervix vesica. Lalu saya akan menjelaskan mengenai keadaan VO bila penuh itu akan berbentuk oval dan akan mempunyai yang pertama ada fascia postero superior. Itu diliputi oleh peritoneum parietal. Pria dipisahkan oleh exservatio retrovesicalis. Ini merupakan bagian dari exservatio retrovesicalis dari rektum dan bagian depan atau anteriornya menghadap ke lengkung ilium. Sedangkan wanita dipisahkan oleh exservatio vesico-uterina dari formix anterior vagina dan portio supravaginalis cervicalis uteri dan bagian anterior oleh corpus uteri. Lalu ada fascia anterior inferior. Ini tidak diliputi oleh peritoneum parietal. Lalu pada bagian kranialnya itu berhadapan dengan dinding abdomen. Lalu bagian kauda akan berhadapan dengan os pubis.
Lalu ada fascias lateralis yang tidak diliputi oleh peritoneum parilateral. Lalu saya akan menjelaskan untuk lapisan-lapisan dari luar ke dalam pada bagian vesika urinaria. Yang pertama ada lapisan terluar yaitu tunica serosa. Lalu agak terdalam ada tunica muscularis yang merupakan juga musculus detusor. Lalu bagian paling dalam itu ada tunica mucosa. Lalu saya akan menjelaskan lagi untuk bagian vesika urinaria juga itu terdapat trigonum liutaudi atau trigonum vesica. Ini merupakan yang dibentuk dari 3 sudut. Yang dua sudut atas itu ada 2 lubang atau juga disebut ostium uretris. Lalu ada sudut inferiornya itu ada lubang dari satu lubang dari ostium uretra internum. Lalu terdapat bagian uvula vesica. Uvula vesica ini merupakan bangunan berbentuk oval yang menonjol di craniodorsal ostium uretra internum. Lalu ada plica enteropterica ini yang merupakan bangunan menonjol di antara kedua ostium uretris. Lalu saya akan menjelaskan untuk bagian vaskularisasinya. Untuk vaskularisasi vesika urinaria ini bagian kranialnya oleh 2 atau 3 arteri vesikalis superior cabang dari arteri umbilicalis. Sedangkan bagian kaudalnya dari cervix oleh arteri vesikalis inferior. Pada wanita mendapat tambahan dari arteri vaginalis. Lalu bagian fundus vesica pria oleh arteri deferentialis dan wanita oleh arteri vesikalis inferior dan arteri vaginalis. Untuk venanya itu mengumpul pada plexus venosus prostaticus dan vesikalis bermuara ke vena hypogastrica. Lalu untuk inervasi dari vesika urinaria ini dari plexus prostaticus dan plexus vesikalis berasal dari plexus hypogastrica yang inferior. Terdapat 2 serabut yaitu simpatis dan parasimpatis. Untuk simpatisnya dari segmen torakal 11 dan lumbal 2 itu plexus vesikalis dan prostatica yang merupakan perluasan dari plexus hypogastricus yang inferior. Untuk kerjanya itu untuk menggiatkan muskulus sphincter interna, lalu akan menginhibisi dari muskulus detusor dan akan terjadi atau menghantar rasa nyeri dari vesika. Lalu untuk kerja parasimpatiknya atau serabut secara simpatiknya itu dari nervus splenikus pelvicus sakral 2 sampai 4. Untuk kerjanya sendiri untuk merelaksasi sphincter interna dan akan menggiatkan muskulus detusor, lalu akan menghantarkan rangsang regangan dinding vesika dan mengosongkan VO. Setelah itu saya akan menjelaskan untuk bagian posterior vesika urinaria itu dapat terlihat sepasang ureter, lalu ada ductus deferens, ampula deferens, ada glandula vesiculosanya, lalu terlihat corpus vesica tunica muscularis, terlihat apex vesica dan ligamentum umbilica medianum. Lalu saya akan menjelaskan jadi uretra itu memiliki 4 pars, yaitu pars intramuralis, prostatica, membranacea, dan spongiosa. Untuk pars intramuralis itu sekitar 1 cm dan berada di dalam dinding vesika urinaria. Lalu pars prostatica ini dikelilingi oleh kelenjar prostat. Ini kelenjar prostat. Lalu menerima 2 ductus ejaculatorius yang masing-masing terbentuk dari penyatuan ductus deferens dan ductus vesicula seminalis. Lalu merupakan tempat bermuaranya dari sejumlah ductus dari kelenjar prostat. Lalu memiliki panjang sekitar 3 cm. Lalu terdapat crista uretralis, ini crista uretralis yang pada dinding posterior verumontanum. Lalu di tengah crista uretralis terdapat utriculus prostaticus atau vagina maskulina. Lalu terdapat ductus prostaticus yang bermuara pada sisi crista uretralis atau sinus prostaticus. Ini merupakan bagian dari ductus prostatiki. Lalu lanjut ke pars membranacea. Pars membranacea ini terbentang dari apex prostat sampai ke bulbus penis. Lalu seluruhnya terdapat dalam diafragma pelvis maupun diafragma UG. Lalu bagian terpendek sekitar 1-2 cm. Lalu ada bagian pars membranacea ini merupakan bagian yang dindingnya paling tipis dan dikelilingi muskulus sphincter uretra eksternal. Lalu bagian yang pars membranacea ini juga merupakan bagian yang paling
mudah robek ketika dilakukan kateterisasi. Lalu selanjutnya pas spongiosal. Pas spongiosal merupakan pas yang paling panjang, sekitar 15 cm, dan terdapat di dalam bulbus penis, dan ada organ corpus spongiosum, lalu ada corpus cavernosum, lalu ada gland penis. Lalu merupakan tempat bermuara dari ductus glandula bulbo-uretralis. Lalu terdapat lacuna uretralis pada bagian pas spongiosa, yang dimana merupakan muara dari ductus glandula uretralis. Lalu terdapat melebar pada kedua ujungnya. Yang pertama ada fossa intrabulbaris yang merupakan pelebaran pada bulbus penis. Lalu ada fossa navicularis uretra yang merupakan pelebaran pada glans penis. Untuk vaskularisasinya, pada laki-laki uretra itu mendapatkan cabang dari arteri vesikalis inferior, lalu arteri rectalis media, serta arteri uretralis. Pada wanita mendapat vaskularisasi dari arteri pudenda, interna, dan vaginalis. Untuk inervasinya sendiri, pada laki-laki berasal dari nervus pudendus dan plexus prostaticus, sedangkan pada wanita berasal dari nervus pudendus. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan untuk mekanisme mixi atau proses mixi. Yang pertama itu urin sekitar 300-400 ml itu akan terjadi peregangan otot vesika urinaria pada medula spinalis sakral 2-4. Lalu dapat persarafan parasimpatis melalui nervus splenicus pelvicus yang akan menyebabkan tekanan intraabdomennya meningkat. Lalu akan musculus pubococcygisnya menjadi relaksasi, lalu cervix vesicainya menurun. Lalu akan terjadi kontraksi musculus detrusor yang akan mengakibatkan uretranya memendek. Lalu akan terjadinya pelebaran dan membukanya OUI atau juga disebut overflow incontinence, sehingga terjadinya urin keluar dari vesika urinaria. Lalu ketika pengeluaran urin terhenti itu terjadi ketika kontraksi musculus pubococcygisnya, lalu akan mengangkat cervix vesicae sehingga musculus detrusor dan otot uretra relaksasi. Lalu uretra akan memanjang sehingga OUI menyempit dan menutup, sehingga akan terjadi pengeluaran urinnya terhenti. Lalu saya akan menambahkan lagi untuk gerakan VU saat mixi. Yang pertama ini ada bladder filling. Bladder filling itu ada pengisian kemih, itu terjadi saat detrusor relaksasi, lalu uretranya akan kontraksi, lalu bagian panggul, dasar panggul akan kontraksi juga. Lalu pada saat sensasi pertama itu terjadi ketika detusornya relaksasi, uretranya akan meningkatkan kontraksi, lalu dasar panggulnya juga akan kontraksi. Ketika terjadi normal descent to void pada gambar ketiga ini, detusornya akan kontraksi, uretranya akan relaksasi, lalu dasar panggulnya akan relaksasi, sehingga terjadinya mixi atau berkemih. Begitu sebaiknya akan terjadi pengisian kantong kemih kembali. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.